Selanjutnya, kalau dari segi jumlah investor di reksadana sendiri, trennya seperti apa ini Bapak-Bapak sekalian dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada terjadinya namanya peningkatan? Mungkin saya ke Pak Alvin terlebih dahulu dari Mandiri. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat tren untuk investor sebetulnya di 2020 di masa pandemi ini terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. Dan ini sebetulnya juga bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika sendiri, investor retail di Amerika itu naik 2 kali lipat. Biasanya dia cuma 10%, sekarang 20% dari total perdagangan di Amerika. Nah, kalau di Indonesia berdasarkan data dari KSEI per Oktober 2020, jumlah investor di pasar modal ini meningkat sekitar 35% dari 2,4 juta investor di akhir 2019, sekarang menjadi 3,3 juta investor. Dan ini ditopang oleh pertumbuhan investor di reksadana, jadi investor reksadana ini tumbuh 49%. Kemudian investor di SBN itu tumbuh 37% dan investor saham tumbuh 27%. Jadi ini cukup menarik data ini bahwa sekarang investor sudah mulai mengenal mengenai investasinya. Dan yang juga menarik adalah investor milenial juga sekarang ini ternyata lebih mendominasi untuk pertumbuhan jumlah investor, di mana persentase dari investor milenial ini sekarang hampir mencapai 50%. Jadi investor yang di bawah 30 tahun. Nah, investor yang usianya 31 sampai 40 tahun ini jumlahnya sekitar 24%. Jadi artinya memang pengenalan investor terhadap instrumen-instrumen investasi, terutama juga reksadana, sekarang ini mereka sudah mulai menerima dan juga mulai mencoba untuk berinvestasi, which is ini adalah hal yang cukup baik. Pak Alvin sendiri melihatnya seperti apa nih terkait dengan produk-produk reksadana yang sudah ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup atau mungkin kita bisa melihat produk-produk yang ada di luar negeri dan juga bisa mungkin menyediakannya di sini begitu di Indonesia? Ya, baik Monica. Kalau saya lihat dari sisi underlying asset class sudah cukup komplit. Jadi udah ada pasar uang, ada yang asetnya berbasis obligasi, ada asetnya berbasis saham, ada yang syariah, ada yang konvensional, ada yang rupiah, juga ada yang US dollar. Ini semuanya sudah ada. Dan untuk kebutuhan yang lebih spesifik, kita juga sudah memiliki reksadana penyertaan terbatas untuk investor yang profesional. Kita juga memiliki kontrak investasi kolektif efek beraguna aset misalnya, dan juga dana investasi infrastruktur. Kemudian pengembangan dari reksadana ini sendiri juga terus berkembang, produk-produknya sekarang udah ada namanya exchange traded fund atau ETF, kemudian fiturnya juga sekarang udah mulai lebih banyak. Sekarang udah mulai trennya ada dividend payment mutual fund, kemudian juga ada pembagian reksadana berdasarkan share class dan lain-lain. Dan dari sisi kemudahan berinvestasi, saya rasa juga sekarang sudah banyak sekali agen penjual efek reksadana berbentuk online yang menyediakan kemudahan dan penjualan melalui aplikasi, seperti kita juga punya yang namanya Mo Invest, itu penjualan reksadana langsung melalui aplikasi kami, dan bahkan dengan jumlah Rp10.000. Jadi sekarang ini memang reksadana ini bukan barang atau produk yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang saja, tapi dengan Rp10.000 juga sudah mulai bisa berinvestasi dan juga lebih mudah. Nah, berbicara mengenai inovasi juga seperti di kami juga melakukan inovasi dengan berbagai macam fitur produk, antara lain kita punya reksadana pasar uang yang sekarang ini bisa same day settlement atau T+0, jadi ini juga membuat reksadana ini lebih liquid untuk bisa dipakai oleh investor sebagai cash management mereka. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan untuk cash basis tapi lebih memiliki rate yang kompetitif. Kemudian dari sisi inovasinya juga kita memiliki misalnya reksadana yang saham syariah yang investasinya di global market misalnya. Nah, ini juga sebetulnya bisa digunakan untuk investor yang ingin mengembangkan dan ingin melakukan penetrasi, misalnya membeli saham-saham teknologi di US misalnya. Ini juga sudah ada. Jadi sebetulnya produk yang sekarang komplit dan cukup berkembang, tapi saya rasa inovasi-inovasi dari sisi fitur maupun juga kemudahan ini yang kemudian akan harusnya lebih dikembangkan. Pak Alvin sendiri melihatnya seperti apa ini kinerja dari industri reksadana kita hingga di akhir tahun 2020 ini?
Ya, kalau saya melihatnya sebetulnya kalau kita breakdown antara beberapa aset kelas di reksadana, yang paling fluktuatif itu kan sebenarnya yang reksadana saham. Tapi reksadana saham sendiri, apabila kita lihat dari total seluruh reksadana itu hanya sekitar 20%. Jadi artinya yang bisa bergerak paling fluktuatif ini ya reksadana saham. Dan tadi mungkin dari Pak Budi, Pak Fajar juga udah melihatnya bahwa sampai dengan 2 bulan, biasanya November, Desember lebih cenderung positif marketnya. Jadi sebetulnya kalau lihat fluktuasinya tidak terlalu besar dan lebih cenderung positif. Nah yang 80% lagi itu ada di reksadana pasar uang, pendapatan tetap, terproteksi, campuran dan sebagainya, yang cenderung fluktuasinya itu tidak terlalu sebesar saham. Jadi saya rasa menarik untuk sampai dengan akhir tahun 2020 kita lihat pertumbuhannya bisa cukup baik sampai dengan 2 bulan terakhir ini mungkin tidak akan terlalu berubah banyak, bergeraknya lebih relatif stabil tapi stabilnya stabil positif gitu.